حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia. Di hari ini, di hari yang mulia ini, di tanggal 19 Rabiul Akhir di tahun 1445 Hijriah ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita limpahan nikmat berupa kesehatan, kesempatan, kekuatan, sehingga kita bisa bersama-sama mendatangi Masjid At-Taqwa yang kita cintai ini dalam rangka melakukan kewajiban kita sebagai lelaki muslim, yakni melaksanakan sholat Jumat. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada junjungan panutan, suri teladan, qudwah dan uswah kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan juga pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Sidang Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini kita sebagai manusia mencari kebahagiaan, mencari kemenangan, mencari hal yang bisa membuat kita senang, dan itu adalah manusiawi. Dan diantara kebahagiaan-kebahagiaan itu ada yang kita sudah raih dan ada yang kita belum raih. Dan pada prinsipnya dalam Islam kebahagiaan itu ada dua. Ada kebahagiaan duniawi dan ada kebahagiaan ukhrawi. Kebahagiaan duniawi artinya kita bahagia dalam menjalani hidup di dunia ini yang sangat singkat ini. Sedangkan kebahagiaan ukhrawi adalah kebahagiaan yang hakiki, yang abadi nanti di surga, di akhirat nanti. Sedangkan rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya Rasulullah SAW memberikan kita tips atau memberikan kita
jurus jitu agar kita bahagia. Jadi dalam pandangan Rasulullah SAW bahagia duniawi itu sangat mudah. Namun kadang kita mempersulit, kita membuat kriteria tersendiri bahwa bahagia duniawi harus punya gaji sekian, harus sampai jabatan sekian, harus sampai menjadi kepala, menjadi ketua, menjadi penguasa dan seterusnya. Harus punya ini dan itu baru bisa dikatakan bahagia. Ada dua hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh beliau dalam hadis-hadis yang sahih dan hasan. Di antaranya hadis Rasulullah SAW tentang bahagia dunia. Salah satunya hadis riwayat Bukhari dalam kitabnya Al-Adabil Mufrad dan dihasankan oleh ulama hadis. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Kata Rasulullah SAW, siapa yang di pagi hari di antara kalian ia selamat jiwanya, selamat badannya. Jadi memiliki keselamatan jiwa. Dia tidak terguncang, tidak stres, hatinya tenang. Itu yang dikatakan Rasulullah SAW, kalau kita mau bahagia, kita tidak boleh stres. Kalau kita stres artinya kita tidak bahagia, tenang, jiwa kita sehat. Ya. Inilah yang disebut dengan kesehatan mental dalam persepsi Rasulullah SAW. Dan dalam bahasa Al-Quran seringkali disebutkan biqalbin salim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hati yang selamat, hati yang tenang. Jadi kalau kita mau bahagia, hati kita harus tenang, jiwa kita bersih, jiwa kita tenang, jiwa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'afan fi badanihi. Yang kedua, kalau kita mau bahagia duniawi menurut Rasulullah SAW, badan kita sehat. Karena kesehatan itu mahal. Kesehatan mahal bukan karena asuransi kesehatannya, bukan karena bayarnya, karena sekarang sudah ditanggung oleh asuransi. Tetapi kesehatan itu mahal, artinya dalam keadaan kita sehat, kita bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat yang kita tidak bisa lakukan ketika kita sakit. Jadi yang pertama, kalau kita mau bahagia duniawi, jiwa kita sehat, jiwa kita tenang, hati kita penuh dengan spiritual. Yang kedua, badan kita adalah badan yang sehat. Makanya kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah SAW, beliau jarang sekali sakit. Hanya beberapa hadis, itu pun mendekati ajal beliau SAW. Tapi sepanjang itu Rasulullah SAW 63 tahun waktu mudanya, bahkan ketika di Madinah, jarang sekali yang meriwayatkan bahwa beliau SAW sakit atau sakit-sakitan, alaihi assalatu wassalam. Jadi ini kalau kita mau bahagia, kita harus menjadi orang yang sehat atau orang yang menjaga kesehatan. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, indahu qutu yaumihi, ia punya makanan hari itu. Jadi sangat mudah kita bisa makan sehari ini saja, bukan untuk 3 hari, bukan seminggu, bukan sebulan, kita sudah bahagia menurut Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bilang, orang yang jiwanya selamat, jiwanya sehat, badannya sehat, ia bisa makan hari itu, maka sesungguhnya seakan-akan dunia semuanya diberikan kepadanya, alaihi salatu wassalam. Namun kita kadang sering mempersulit bahwa bahagia harus begini, harus begitu, harus punya ini, harus punya itu, harus punya menantu seperti ini, harus punya penghasilan seperti ini, harus punya warisan yang banyak, anak-anak dan seterusnya. Padahal bahagia menurut Rasulullah SAW seperti yang disampaikan tadi, dan beliaulah SAW mencontohkan kepada kita bahwa hidup beliau SAW adalah hidup yang bersahaja, tidak berlebihan, alaihi salatu wassalam. Jadi Rasul bukanlah orang yang kebanyakan harta atau orang yang penuh dengan
glamor dunia, tetapi beliau adalah orang yang sangat sederhana dan bersahaja. Alaihi assalatu wassalam. Jadi ini kebahagiaan dunia menurut hadis yang pertama. Sedangkan menurut hadis yang kedua, Rasulullah SAW juga bilang bahwa bahagia dunia ada beberapa kriteria. Yang pertama tentunya qad aflaha man aslama. Jadi orang yang Islam, dia adalah orang yang bahagia duniawi. Bahagia duniawi artinya dia pasrah kepada Allah, mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam Islam. Yang kedua adalah ruziqa kafafan. Dia memiliki atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat kafaf. Kafaf itu artinya tangan yang tidak meminta, menahan diri. Jadi orang yang bahagia itu bukan orang yang sering meminjam untuk hal-hal yang tidak penting. Sekilas mungkin orang punya banyak kredit, banyak pinjaman, dia bisa beli ini, beli itu, bisa nyicil ini, nyicil itu, tetapi hidupnya tidak bahagia. Menurut Rasulullah SAW. Karena orang yang bahagia, kata Rasulullah SAW, yang aflaha dunianya kafafan, dia tidak minta-minta. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan kita agar hidup ini apa adanya. Dan beliau SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal maghrab. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat mengutang. Dan beliau SAW selama hidupnya tidak mengutang kecuali beberapa saja, dan menggadaikan. Beliau pernah menggadaikan baju besinya untuk membeli beberapa liter dari gandum. Alaihi assalatu wassalam. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia, maka hiduplah apa adanya. Jangan sampai kita menjadi orang yang minta-minta. Jangan menjadi orang yang memaksakan diri kita di luar batas kemampuan kita. Karena kata hadis Rasulullah SAW dalam hadis sahih, di antara tanda akhir zaman, dan saya jelaskan juga dalam buku saya tentang fikih akhir zaman, kata Rasulullah SAW, wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Di akhir zaman sebelum kiamat engkau akan melihat orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak pakai sendal, tidak pakai baju, pengembala domba, mereka bisa membangun bangunan yang tinggi. Ada dua tafsiran di sini. Tafsiran yang pertama adalah negara-negara yang miskin menjadi sangat kaya, seperti negara Teluk dan lain-lainnya. Yang dulunya sangat miskin menjadi kaya. Tafsiran yang kedua adalah orang-orang yang miskin tapi menampakkan dirinya seakan orang kaya. Dan itu terjadi di akhir zaman ini. Dia sebenarnya tidak punya apa-apa, tapi pinjamannya ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, di mana-mana ada. Untuk menampakkan bahwa dirinya punya, padahal dia tidak punya. Dan ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Rasul memberikan kepada kita tips untuk menjadi hidup atau memiliki hidup yang bahagia. Islam, kita tidak minta-minta, tidak mempersulit diri kita untuk mengada-ngada kehidupan. Dan tentu yang terakhir, wa qanna'ahu Allah bima atah. Kalau orang yang bahagia dunia itu, dia qanaah, merasa cukup. Nah, itu bahagia. Karena kalau kita tidak punya qanaah, kita tidak akan pernah merasa cukup. Gaji yang kita kumpulkan, jabatan yang kita rintis, yang kita capai bertahun-tahun, uang yang kita dapatkan berjuta-juta, ratusan juta, tidak akan pernah cukup. Makanya kata Rasulullah SAW, alaihi salatu wassalam, lau anna libni adama wadiyan min zahab, latamanna an yakuna lahu thanin atau thalith. Kalau seorang anak Adam punya satu gunung yang isinya emas semua, pasti dia akan berharap punya gunung emas yang kedua dan ketiga. Wala yamla'u jawfa ibn Adam illa turab, dan tidak bisa membuat perut anak Adam menjadi kenyang kecuali tanah. Alaihi salatu wassalam. Ini adalah kebahagiaan dunia. Jadi hidup di dunia ini tidak perlu ngoyo bahasa kita. Jalani hidup ini apa adanya. Tidak perlu terlalu ambisius. Harus dibedakan antara semangat kerja dengan ambisius, berbeda. Semangat kerja perlu, tapi ambisius, tamak, ini tidak diajarkan Rasulullah SAW. Karena kalau kita
terlalu ambisius terhadap dunia dan kita tidak mencapai apa yang kita inginkan, kita akan menjadi hamba yang tidak bersyukur, yang tidak qanaah, yang banyak menyalahkan Allah, yang suudzon kepada Allah, ya, yang stres, ya, yang tidak terima keadaan dan seterusnya. Maka ini kebahagiaan dunia. Sedangkan kebahagiaan akhirat tentu adalah kebahagiaan yang hakiki. Ya, kebahagiaan yang akan mengantarkan kita kepada negeri yang abadi. Wa ammal ladzina su'idu fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh. Adapun orang-orang yang bahagia, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang masuk surga. Allah juga mengatakan faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang dimasukkan surga dan dibebaskan dari api neraka, dia adalah orang yang menang, orang yang bahagia. Jadi belum tentu orang yang bahagia di dunia dia bahagia di akhirat. Dan selalu kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, agar kita bahagia dunia dan akhirat. Bahagia dunia simple. Sesimpel itu Rasulullah SAW memberikan tips. Sedangkan bahagia ukhrawi akhirat harus kita capai dengan adanya yang disebut dengan mujahadah. Allah mengatakan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Jadi orang yang beriman, kalau mau bahagia ukhrawi jelas harus beriman. Hajaru hijrah, meninggalkan hal-hal yang buruk di masa lalu kepada hal yang baik, ketaatan. Kemudian apalagi jihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa ulaika humul faizun. Mereka itu adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang bahagia. Jadi kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan ukhrawi, kita harus melakukan kesungguh-sungguhan dalam ketaatan. Karena fasilitas yang Allah berikan di dunia ini bukan kita dapatkan begitu saja. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah? Apakah manusia ditinggalkan begitu saja? Dia mendapatkan fasilitas, dia bisa menghirup nafas, dia punya jabatan, dia bisa menikah, dia hidup 60 tahun, 70 tahun, tidak, ya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian itu adalah sia-sia? Sudah, kalian hidup bebas? Tidak. Dan kalian tidak pernah dikembalikan kepada Allah. Kalian akan dikembalikan kepada Allah. Jadi hidup dunia ini sangat singkat. Sangat-sangat singkat. Dan tidak bosan saya menyampaikan bahwa umur umat ini adalah umur yang paling pendek. Umur yang paling pendek adalah umur umat Nabi Muhammad SAW. Jika Nabi Nuh AS umurnya 1620 tahun, Nabi Musa 350 tahun, Ibrahim AS 175 tahun, maka umur Nabi Muhammad SAW 63 tahun. Itu pun kalau dihitung dengan Qamariyah. Kalau dihitung dengan matahari, dengan Syamsiyah, maka umur Rasulullah SAW tidak lebih dari 61 tahun. Alaihi salatu wassalam. Jadi mana yang kita pilih? Apakah kita berlomba-lomba untuk mencapai kebahagiaan duniawi? Tentunya bukan dalam arti yang Rasulullah SAW jelaskan tadi. Kebahagiaan yang berlebihan, duniawi, glamor dunia, tentu kita akan mengejar. Kebahagiaan duniawi sudah jelas. Sehat badan, sehat jiwa, bisa makan, tidak minta-minta kepada orang, gitu kan? Kemudian punya qanaah, bahagia. Sedangkan bahagia ukhrawi harus dicapai dengan ketaatan, kesolehan, ibadah. Dan itu diajarkan Rasulullah SAW dengan cara apa? Dengan cara berlomba-lomba, bukan berlomba-lomba dunia, tapi berlomba-lomba dalam akhirat. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa minuman-minuman arak di surga itu khitamuhu misk, segel-segelnya, tutup-tutupnya itu wangi seperti wanginya minyak kasturi. Jadi Allah bilang wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka carilah jalan agar engkau bisa menikmati arak, menikmati minuman-minuman keras di surga, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa min khamril ladzatil lisyaribin. Bahwa di surga ada sungai-sungai dari khamr, ya, yang lezat,
yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya, itu yang kita cari. Bukan kenikmatan dunia. Yang dulunya diharamkan di dunia, maka nanti dihalalkan di surga. Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Barang siapa yang minum khamr di dunia, maka dia tidak akan minumnya di akhirat, di surga nanti. Karenanya sedang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini kita menjalani kehidupan dengan berbagai macam masalah, problematika yang sering kita di akhir zaman ini merasa bahwa diri kita sudah tidak mampu, atau diri kita belum bahagia, ya. Sudah 40 tahun, 50 tahun belum bahagia juga, ya. Padahal bahagia di dunia ini sangat simpel, ya. Kalau kita sehat jiwa, sehat badan, bisa makan, ya, kita tidak minta-minta, ya, dan kita punya qanaah, bahagia menurut Rasulullah SAW. Sedangkan bahagia ukhrawi itulah yang kita kejar dari sekarang, memperbanyak ketaatan, karena dunia adalah tempat kita beramal dan akhirat adalah tempat kita mengambil hasilnya. Nanti kalau kita sudah di akhirat, kita tidak bisa lagi minta kembali ke dunia. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un kalla innaha kalimatun huwa qailuha la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalau sudah di akhirat mau kembali lagi ke dunia sejam 2 jam untuk sholat sunnah, untuk sedekah, nggak akan bisa lagi. Karena akhirat adalah tempat menuai hasil dan dunia adalah tempat beramal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan kita dijauhi dari segala keburukan, diberikan kesabaran, diberikan qanaah, diberikan sifat syukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di Indonesia ini harus banyak-banyak bersyukur, ya, bahwa kebahagiaan yang disebutkan Rasulullah SAW kita merasakannya. Dan kita lihat saudara-saudara kita di Palestina atau di negeri-negeri lainnya yang mereka tertindas, setiap hari mendengar bom, setiap hari rumah mereka, ya, dibombardir oleh Israel, setiap hari pembunuhan, setiap hari korban jiwa. Kalau kita tidak menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Karena kita hidup di sini, ya, di Indonesia, di Jakarta ini, kita harus banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa diri kita adalah orang yang tidak bahagia. Lihat saudara-saudara kita. Mereka untuk makan saja tidak bisa. Untuk aman saya tidak bisa. Bahkan badan mereka penuh dengan luka. Kalau tidak menjadi korban jiwa, maka luka, lumpuh, ya, seumur hidup. Karenanya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita keselamatan. Tak lupa juga kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada mereka. Agar Allah Subhanahu wa taala menghentikan kezaliman-kezaliman ini dilakukan oleh para Zionis, para musuh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan umat Islam dimanapun berada dari segala keburukan, dan kita diberikan kekuatan, diberikan kemenangan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma sallimna wal muslimina fi kulli makan. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم رد المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين. اللهم حرر المسجد الأقصى والقدس إلى أيدي المسلمين يا رب العالمين. اللهم رب اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا يأتيه رزقه رغدا من كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم صف دربة المسكن. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.